Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 336 Wajah Malam yang Mengerikan. Setelah Chu Xuaner pergi, Ye Chen duduk bersila di tanah, dan seluruh tubuhnya melarikan diri untuk memahami tiga formasi. Formasi Tai Chi Yin Yang, formasi pertahanan membutuhkan dua orang untuk tampil, dengan bantuan Tai Chi Liang Yi, keduanya adalah Yin dan Yang satu sama lain, alam semesta saling melengkapi, langit dan bumi saling melengkapi, serang dapat menciptakan Tai Chi, dan pertahanan dapat mengubah Yin dan Yang. Formasi Sanxing Fumo, formasi penyerangan membutuhkan tiga orang untuk melakukan, masing-masing sesuai dengan formasi langit, formasi tanah, dan formasi manusia. Formasi langit di sebelah kiri, formasi tanah di sebelah kanan, dan formasi manusia di tengah momentum formasi langit, kekuatan formasi tanah, dan berkumpulnya orang-orang di formasi, maju untuk menaklukkan setan, mundur untuk bertahan, dan tiga tidak rusak. Langit dan bumi formasi penyegelan hitam dan kuning, formasi penyegelan, Anda dapat mengetahui dari namanya bahwa 4 orang diperlukan untuk bertarung. Menurut 4 arah tenggara, utara dan selatan, masing-masing memegang formasi. Ini adalah siklus langit dan kuning, siklus bumi dan Suan, keempat formasi keluar bersamaan, dan formasi Tao menyegel iblis. Miao miao miao. Ye Chen melihatnya dan berseru dari waktu ke waktu, tiga formasi ini dibuat khusus untuknya. Bukankah tepat menghitung tubuh Dao Sanxing, tubuh Dao Api Abadi, dan tubuh Dao Tianlei dalam satu Qi, dan boneka Zixuan dihitung sebagai satu? Terlepas dari yang mana dari tiga formasi, jumlah orang dapat dibuat, jika tidak memungkinkan, bukankah masih ada dewa ini? Benda sialan ini akan bertarung dengan orang lain di masa depan, jika seseorang tidak bisa melakukannya, gabung saja. Ye Chen menggosok dagunya sambil memahami, jika ketiga formasi ini terkoordinasi dengan baik, kekuatannya akan luar biasa. Hei, tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen tertawa sambil membolak-balik gulungan rahasia. Di sini, Xian dan Hua yang sedang berkultivasi telah menunjukkan keterkejutan lebih dari sekali melihat Ye Chen duduk bersila di tanah, memegang tiga gulungan kuno dan tertawa, dan senyumannya agak murahan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sepertinya itu seperti tongkat ajaib. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Xian datang dan memanggil dengan lembut, Tuan. Ini, bawa untuk berlatih. Ye Chen langsung membuang metode rahasia, dan kemudian terus berenang dalam misteri formasi. Itu bagus. Xian memegang gulungan kuno itu, dan duduk di sampingnya, memindai teknik rahasia yang terekam pada gulungan kuno itu dengan matanya yang indah. Dalam 1/4 jam, gadis kecil itu berdiri dan mulai berevolusi dengan pedang sesuai dengan metode rahasia pada gulungan kuno. Kemampuan pemahamannya bisa disebut monster, dan bahkan Hua terpana karenanya. 2 jam kemudian, gadis kecil itu berlari lagi, cekikikan, Tuan, mari kita makan satu lagi. Ambillah. Ye Chen membuang metode rahasia Yujian Feixian, dan masih mempelajari tiga formasi dengan kepala tertunduk. Pedang terbang abadi, hehehe. Xian melarikan diri lagi, dan setelah kurang dari 1/4 jam, dia berdiri lagi. Pedang Ling Xuang sangat ringan di tangannya. Sepertinya mereka satu, dan formasi pedang itu juga sangat cepat terbentuk, dan bentuknya bagus, dan bayi harimau tertegun lagi saat melihatnya. Selanjutnya, gadis kecil Xian berlari ke Ye Chen berulang kali untuk meminta metode rahasia. Ye Chen sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk memilih metode rahasia untuknya, dan dia hanya mengambil yang mana, sehingga ketika malam tiba, sudah ada 5 metode rahasia yang menumpuk di tempat Xian, dan kebanyakan dari mereka telah dipahami olehnya. Di malam hari, Ye Chen menerima 3 gulungan rahasia dengan takjub. Butuh 1 hari penuh baginya untuk memahami 3 formasi berbeda sebelum dia hampir tidak mengerti arti sebenarnya dari mereka. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen tersenyum bahagia. Tuan, setelah berlatih, beri aku 1 lagi. Gadis kecil itu datang lagi dan menatap Ye Chen sambil menyeringai. Berlatih lagi. Ye Chen akhirnya sadar, melirik 5 gulungan kuno yang menumpuk tidak jauh, dan kemudian menatap Xian lagi, tidak mungkin. Dalam sehari, kamu bisa berlatih dengan baik begitu banyak.
Begitu kamu mempelajarinya. Xi Yan terkikik. Benarkah? Ye Chen memandang Xi Yan dengan tidak percaya. Hei, lihatlah. Xi Yan segera melompat, dan kemudian menjadi tenang, gumpalan energi sejati mengelilingi Ling Xuangjian. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, menusuk dengan pedang, dan Chang Hong menembus matahari. Ledakan. Di tempat itu, sebuah batu besar sejauh 3 kaki ditusuk dengan lubang besar oleh pedangnya. Yujian Feixian. Mengikuti omelan lembut Xi Yan, tubuh mungilnya membuat putaran yang indah, menggumamkan mantra tanpa suara. Ling Xuangjian menunjuk ke satu sisi, dan pedang Qi muncul seketika, menghubungkan mereka bersama, jumlahnya tidak sedikit. Paon. Segera, di atas batu yang ditusuk sebelumnya, selokan ditinju oleh energi pedang dan bayangan pedang Yujian Feixian. Seni pedang roh giok. Tepat ketika dia menghentikan tubuhnya, Xi Yan mengeluarkan omelan lembut lainnya, melangkah maju, melompat, dan menebas dengan pedangnya Ling Tian, U200B cahaya pedang yang tajam muncul, memotong jurang yang jelas di tanah. Jari Ling Su. Sementara tubuhnya masih di tanah, Xi Yan mengulurkan jarinya, dengan energi sejati yang masih tertinggal di atasnya, dan memukul batu itu lagi, membuat lubang besar kedua. Segel abadi sejati. Ketika tubuhnya jatuh, Xi Yan segera melambaikan tangannya, menuangkan energi sejatinya ke tangan kecilnya, dan celah di antara jari-jarinya meluap dengan energi sejati, dia memutar telapak tangannya dan menamparkan batu bekas luka itu. Ledakan. Di tempat, batu itu dibebaskan, dan semuanya runtuh. Panggilan. Xi Yan selesai menggunakan satu set 5 teknik rahasia tanpa gangguan, lalu menghela napas dalam-dalam. Melihat Ye Chen lagi, dia membeku di sana, sudut mulutnya berkedut, matanya menatap lurus, bakat kultivasi Xi Yan yang mengerikan membuatnya, seorang master, sedikit malu. Tuan, tidak apa-apa bermain Xi Yan. Gadis kecil itu melompat seperti peri. Ini, tidak buruk. Ye Chen terbatuk, dan kemudian mengeluarkan teknik rahasia Suying Qianhuan dari tangannya. Ini, mari kita latih. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Terima kasih, Tuan. Xi Yan lari sambil memegang gulungan kuno itu, dan mulai duduk di tangga batu lagi, menyebarkan gulungan kuno itu di atas lututnya, tanpa mengedipkan matanya yang besar, hanya mendengar halaman-halaman gulungan kuno itu bergetar. Apakah ibuku mengambil harta karun? Melihat Xi Yan, Ye Chen menghela nafas. Jika dia tidak memiliki kemampuan menyalin dan deduksi Xian Lunyan, dia pikir dia lebih rendah dari Xi Yan. Dengan bakat yang luar biasa, bagaimana dia bisa belajar sesuatu? Taoisme yang jenius, dia tidak dapat menemukannya bahkan dengan lentera. Apa? Ditabrak. Embusan angin bertiup, dan Chu Xuaner muncul di samping Ye Chen. Ketika Ye Chen pergi menemuinya, dia sudah duduk dengan santai, memegang cangkir teh di tangannya, menyeruput dengan ringan. Menyesap. Ini bukan pukulan ringan. Ye Chen menghela nafas, bakat gadis kecil ini terlalu mengerikan, dia pasti salah satu yang terkuat di dunia. Sejujurnya, aku dipukul lebih keras darimu. Chu Xuaner tersenyum lembut, murid dan cucuku lebih jahat dari satu sama lain. Itu membuatku merasa malu sebagai seorang master. Bagaimana kamu bisa kehilangan muka? Ye Chen menyeringai, bawa kami keluar, kamu pasti memiliki wajah yang panjang. Aku tidak berharap kamu membuatku terlihat baik, beri aku lebih sedikit hal untuk dilakukan. Chu Xuaner meliriknya dan berkata dengan marah, sudah kubilang sebelumnya, ini adalah gadis yang berperilaku baik, jangan khawatir tentang itu. Menginfeksi dia dengan masalah baumu. Ada apa denganku? Ye Chen cemberut. Selanjutnya, Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat, jangan bicara tentang hal lain, mari kita bicara tentang Feng Yuntai. Kamu mengatakan bahwa ketika kamu pergi ke Feng Yuntai, kamu tidak mengalahkan beberapa, apakah kamu tahu? Berapa banyak orang yang telah berbicara dengan tuanmu? Itu bukan apa-apa. Ye Chen mengerutkan bibirnya lagi, duel Feng Yuntai, itu adil dan terbuka, begitu aku tidak melanggar aturan rumah, dan aku tidak mencuri atau menipu, itu hanya sedikit lebih sulit, dan itu semua hutang mereka. Bersihkan, terserah aku. Kalau begitu aku tidak peduli. Chu Xuaner mengangkat bahu, lagi pula, kamu tidak bisa memanjakan murid dan cucuku. Mengapa kamu terdengar sangat canggung? Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Sama sekali tidak canggung. Jika Xi Yan membuat masalah untukmu di luar setiap hari, dan seseorang ingin berbicara denganmu setiap hari, kamu tidak akan merasa canggung.
Jangan berkeliling untukku, kamu akan benar-benar masuk jika kamu pergi lagi. Ye Chen melengkungkan bibirnya, mari kita bicara tentang kapan kakakmu akan meninggalkan Bea Cukai. Aku sangat bingung, mengapa dia selalu tertutup. Bab 337 Formasi Pelatihan. Mengenai keraguan Ye Chen, Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, tingkat jiwa dan basis kultivasinya benar-benar tidak seimbang, dan dia harus mundur sesekali untuk menekan jiwanya yang gelisah. Itu artinya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, aku mengatakan mengapa dia mundur setiap 2 hari. Kenapa, tidak sabar. Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, sangat ingin menikahinya. Tidak mungkin. Ye Chen terbatuk datar, aku ingin dia meninggalkan Bea Cukai secepat mungkin, dan aku bisa turun gunung untuk berjalan-jalan, dan kamu tidak ingin aku turun gunung. Dapatkan aku itu bocah kecil Xiong Er yang gemuk, dan kita akan bersenang-senang. Bertukar perasaan. Dia juga tutup. Ayo. Ye Chen melengkungkan bibirnya, dia akan mundur, mungkin dia masih menonton siaran langsung. Dia benar-benar tertutup. Itu disebut mendapatkan Xie Yun, Huo Teng juga baik-baik saja. Sebaiknya angkat penggoda si Tunan itu juga. Semuanya mundur, atau mungkin orang tidak mau berbicara denganmu. Sekarang, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan memandang Chu Xuaner dengan sangat serius, Tuan, membosankan bagimu untuk mengobrol seperti ini. Percaya atau tidak? Chu Xuaner mengangkat bahunya, menyeruput tehnya untuk terakhir kalinya, dan menepuk pundak Ye Chen, murid yang baik. Tidak apa-apa untuk berlatih lebih banyak, jangan berpikir untuk turun gunung sepanjang hari lama. Setelah berbicara, Chu Xuaner menggeliat, berbalik dan menghilang. Memotong. Ye Chen tampak tidak setuju, lalu mengumpulkan 3 gulungan rahasia, berbalik dan berlari ke dalam rumah. Saat ini, di gunung tempat Yin Ziping berada, Kong Chao sedang bersujud di tanah, tubuhnya masih gemetar. Jika kamu tidak bisa menangkap siapapun, apa gunanya kamu? Di sisi lain, Yin Ziping bersandar di kursi, dengan santai memutar cincin jempol, menatap Kong Chao dengan wajah lucu. Anak suci Mingjian, Kong Chao buru-buru berkata, karena insiden sebelumnya, banyak murid perempuan tidak sering turun gunung, dan Tang Ruxuan juga sama. Aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Limbah. Di tengah malam, Ye Chen menyelinap keluar dari hutan bambu kecil dan menemukan tempat yang sunyi di puncak Yunfei, lalu memanggil api peri dan guntur langit. Segera, Xian Huo dan Tian Lei berubah menjadi sosok manusia di depan Ye Chen, berubah menjadi tubuh Dao Xian Huo dan tubuh Dao Tian Lei. Harus dikatakan bahwa setelah mereka memahami konsepsi artistik dari metode rahasia yang diteruskan Ye Chen kepada mereka, mereka menjadi sedikit berbeda. Mata mereka menjadi sangat gelap, seperti Ye Chen, menarik ketajaman mereka. Formasi Yin Yang Tai Chi, ayo. Pelatihan sudah dimulai, jangan malas. Ye Chen menemukan sebuah batu, dan kemudian dia tidak lupa mengeluarkan buah spiritual dari dadanya, menggigitnya, dan memanggil mereka untuk melatih formasi. Keduanya mengerti, dan segera dibagi menjadi 2 sisi, dan kemudian masing-masing menempati posisi mereka, dan mulai menampilkan sesuai dengan konsepsi artistik dari formasi mereka yang diwariskan oleh Ye Chen. Adapun Xian Huo dan Tian Lei, Ye Chen merasa bahwa mereka memiliki kondisi unik untuk melakukan formasi Yin Yang Taiji. Mereka berdua tinggal di Danhai setiap hari, dan mereka adalah roh langit dan bumi. Ini masih merupakan pemahaman diam-diam, serangan gabungan formasi, bukankah yang Anda inginkan adalah pemahaman diam-diam? Namun, betapapun diam-diam mereka tetap tidak dapat membandingkan dewanya dengan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu tarikan nafas, karena dalam arti tertentu, hubungan antara dewa dan tubuh Tao adalah yang paling dekat. Itu benar-benar mulus. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit mulai bertemu satu sama lain. Harus dikatakan bahwa mereka berdua menggunakan formasi serangan bersama, dan kekuatannya memang luar biasa. Mata Ye Chen penuh energi. Tidak buruk, sangat bagus. Ye Chen terkekeh. Nak, kapan kamu akan menyelamatkanku? Suara Taiksu Gulong terdengar di benaknya. Jangan membuat masalah, aku hanya di real yang realem. Aku lari ke Zeng Yang Zong untuk menyelamatkanmu. Bukankah itu sia-sia saja? Ye Chen terbatuk datar. Raih. Aku suka penampilanmu yang megah. Tidak ada gunanya jika aku tidak berbicara denganmu. Ye Chen memasukkan buah spiritual ke dalam mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu,
jika tuan rumah dengan kecocokan 90% sama dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama, siapa lebih baik? Omong kosong, tentu saja ini adalah tuan rumah dengan kompatibilitas 90%. Taeksu Gulong berbicara tanpa berpikir. Tidak mungkin. Ye Chen menyatakan ketidakpercayaannya, tubuh roh misterius dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama, dan tidak bisa mengalahkan tuan rumah pada level yang sama. Apa yang tak terkalahkan di level yang sama, dia kalah darimu. Jangan mengolok-olok saya, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa selama 3 kompetisi besar, saya sama sekali bukan tandingan tubuh roh misterius, karena dia tidak menggunakan senjata roh dan jiwa, dan saya berada di keadaan terbuka. Kalau begitu kamu masih kalah dari dia. Taeksu Gulong memarahi, di bawah level yang sama, dia tidak bisa mengalahkanmu, level yang sama tidak terkalahkan, itu hanya teori, apa gunanya? Garis keturunan yang benar-benar tak terkalahkan, seperti untuk tuan rumah, itu adalah jenis keberadaan yang berbeda, jika itu adalah tuan rumah biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi jiwa leluhur mereka adalah jiwa naga kuno Taeksu, yang merupakan masalah lain. Pengamatan visual, kamu akan membual tentang klan naga kuno Taeksu kamu lagi, kata Ye Chenyu dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bercanda. Taeksu Gulong memarahi, bukan tanpa alasan klan Taeksu Gulong saya mampu mendominasi sebagian besar Taiko di masa lalu. Anda bahkan tidak tahu seberapa kuat klan Taeksu Gulong. Terlebih lagi, itu adalah tuan rumah dengan kecocokan 90%. Itu kecocokan yang hampir sempurna. Itu tidak sebanding dengan tubuh roh mistik pada tingkat yang sama. Jika benar tentang kekuatan tempur, ranah yang sama, kekuatan tempur tubuh roh mistik harus 70% cocok. Tuan rumahnya adalah level. Berbicara tentang ini, Taeksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, jadi, tidak apa-apa, jangan bertarung dengan tuan rumah Heng Yuezong Anda, teknik terlarang roda abadi tidak efektif untuknya, dan Anda tidak dapat melakukannya untuknya. Aku ingin bertarung dengannya, aku harus keluar. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tuanku langsung menjadi tahanan rumah di gunung. Sudah waktunya untuk menguncimu di gunung, jangan sampai kamu keluar dan membuat masalah. Jangan membuat masalah, aku anak yang baik. Ye Chen mengangkat telinganya. Potong. Taeksu Gulong tampak tidak setuju, melirik 9 avatar Ye Chen dengan jijik, lalu menutup mata naganya dengan santai, tidak peduli bagaimana Ye Chen memanggil, dia mengabaikannya. Potong. Ye Chen juga tampak tidak setuju, dan kemudian melihat tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Tianlei. Pada saat ini, keduanya secara bertahap memahami misteri formasi Yin Yang Tai Chi saat mereka terus bekerja sama. Ayo, biarkan aku mencoba kekuatanku. Ye Chen menamparkan batu di bawah pantatnya, berbalik dan melompat keluar, lalu melemparkan pedang pembunuh ke masing-masing. Melihat ini, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao saling memandang dan tersenyum, lalu tiba-tiba berangkat, berpisah menjadi 2 sisi, dan kemudian masing-masing menempati posisi, menyerang Ye Chen. 8 pemborosan. Ye Chen melangkah maju dengan gerakan besar, meledakkan tubuh Immortal Fire Dao kembali dengan satu pukulan, tetapi pada saat yang sama, tubuh Tianlei Dao bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengayunkan pedangnya seperti cahaya pedang. Ye Chen membalik telapak tangannya dan menghancurkan cahaya pedang, tetapi sebelum dia bisa menggunakan teknik misterius lainnya, tubuh Tao dari api abadi bergegas. Dia adalah penyerang utama, dan teknik rahasia muncul tanpa henti, sedangkan tubuh Tao Tianlei adalah yang utama penyerang, selalu bisa menyerang pada saat kritis mengganggu teknik rahasia Ye Chen sepanjang waktu. Segera, identitas kepergian Xian Huo dan tubuh Tao Tianlei ditukar. Tianlei menjadi penyerang utama, tetapi Xian Huo menjadi asis. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, malam yang gelap menjadi sangat gelisah. Susunan Taiji Yin dan Yang yang dilakukan oleh Immortal Fire Dao Body dan Tianlei Immortal memang luar biasa, keduanya adalah Yin dan Yang satu sama lain, menempati langit dan bumi, dan saling mendukung Yin dan Yang. Bab 338 Beruang Marah 2. Saat fajar, Ye Chen kembali ke hutan bambu kecil dengan setengah wajahnya tertutup. Itu benar, saya dipukuli, dan wajah saya ditampar oleh tubuh Dao Api Abadi, dan seluruh wajah saya bengkok. Namun, meski dipukuli, Ye Chen masih sangat senang. Sejak tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao mengembangkan kekuatan gaib mistik, kekuatan tempur mereka tidak sama seperti sebelumnya.
Meskipun masih ada celah dengan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu tarikan napas, Yin Yang Wuji formasi dari 2 serangan gabungan, kekuatannya masih besar. Saat ini, langit belum cerah, tetapi Xian dan Hua sudah mulai berlatih. Melihat Ye Chen kembali, Xian berlari seperti elf lagi, dia pertama tersenyum dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya, "Tuan, Su Yingqian Huan telah belajar, beri aku metode rahasia." Xian. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk, adalah hal yang baik untuk mempelajari metode rahasia dengan cepat, tetapi kamu harus menguasainya terlebih dahulu. Berlatih sendiri berbeda dari pertempuran yang sebenarnya. Xian mendengarkan tuannya. Xian terkikik. Sangat patuh. Ye Chen tersenyum, lalu memadatkan avatar Taixu, di sini, dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa berlatih dengannya. Saat aku mengalahkannya, aku akan mengajarkan tahap latihan selanjutnya, tapi aku bisa mengingatkanmu, bersiaplah untuk dipukuli. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Xian terkekeh, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Ling Xuang, dan membunuh avatar Taixu Ye Chen. Selanjutnya, Ye Chen tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya, dan Xian dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Untuk ini, Ye Chen tidak terkejut. Meskipun Xian memiliki bakat untuk berkultivasi dan cepat mempelajari teknik rahasia, kemampuan tempurnya yang sebenarnya jauh di belakang, terlebih lagi dia menghadapi avatar Ye Chen, yang bukan dewa sebenarnya, dan serangannya tidak ringan atau berat. Jika Chu Xuaner ada di sini, dia pasti akan memarahi Ye Chen karena terlalu keras pada Xian. Tetapi sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Ye Chen bahkan memiliki kepentingan pertempuran yang sebenarnya, serta penindasan. Hanya di bawah penindasan yang ekstrim potensi seseorang dapat distimulasi, seperti bagaimana Chu Xuaner mengujinya dengan boneka hari itu. Dalam beberapa hari ke depan, Ye Chen akan jauh lebih sibuk. Dia tidak bisa turun gunung, selain mengajari Xian dan Hua cara berlatih, yang paling dia lakukan adalah berlatih formasi. Formasi Taiji Yin yang dilakukan oleh tubuh Dao Api Abadi dan Klon Tianlei, dan formasi Sanxing Fumo akan ditambahkan dengan tubuh Dao Transformasi Satu Qi dan Sanxing. Adapun formasi penyegelan langit dan bumi Xuan Huang, Zixuan juga berpartisipasi. Karena itu adalah boneka, Zixuan tidak memiliki pemikiran, yang sangat mengurangi formasi penyegelan, namun demikian, kekuatannya luar biasa. Secara alami, sebagai dewa, dia juga mencoba untuk bertarung setiap hari, dan dia telah dikacaukan lebih dari sekali, terutama dalam formasi segel langit dan bumi Xuan Huang, dengan 3 tubuh Dao dan boneka tingkat bumi, dia dipukuli begitu buruk bahwa dia bahkan tidak mengenali ibunya. Dengan cara ini, setengah bulan berlalu dengan tenang. Pada hari ke-16, Xian mengalahkan salah satu klon Ye Chen, yang sangat mengejutkan Ye Chen. Namun, dia terus melatih Xian sekeras sebelumnya. Dia menambahkan 1 set cincin gravitasi ke Xian, dan mengajarinya beberapa metode rahasia. Selain itu, sisanya adalah pertempuran yang sebenarnya. Setelah beberapa hari, kekuatan tempur Xian telah jauh melampaui Hua. Ye Chen tidak bisa tidak merasa malu dengan magang yang begitu mengerikan. Anda harus tahu bahwa dia baru berlatih selama sebulan. Bakat seperti itu bisa disebut keburukan. Saat itu malam, semuanya hening, Ye Chen yang lelah dan kelelahan berbaring di atas batu dan tertidur. Namun, Heng Yuezong tidak damai. Itu masih puncak gunung tempat Yin Ziping berada. Di dalam ruangan, Yin Ziping sedang melihat dengan penuh penghargaan ke tempat tidur, di mana terbaring seorang murid wanita yang mengantuk. Melihat dengan hati-hati, bukankah itu Tang Ruxuan? Tes. Gadis kecil yang lucu. Yin Ziping tersenyum menjijikkan. Untukmu, putra suci, aku benar-benar bekerja keras. Yin Ziping tersenyum lebih cabul, sambil berbicara, jari-jarinya masih meluncur bola-balik di pipi Tang Ruxuan. Jika kamu ingin menjadi baik, salahkan Ye Chen, selama saat kamu terlibat dengannya, aku akan membiarkan kalian semua mati dengan menyedihkan. Jangan khawatir, putra suci, aku akan menjagamu dengan baik. Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya, dan merobek sepotong pakaian Tang Ruxuan dengan sekejap. Namun, saat dia akan melanjutkan perilaku binatangnya, terdengar suara gemuruh di luar. Ledakan. Kemudian, Kong Chao dan beberapa murid lainnya terbang mundur. Setelah itu, Ni Feng, Nan Gongyue dan Si Tunan bergegas masuk tanpa urutan tertentu, lalu Xiong Er dan yang lainnya. Persetan. Melihat Tang Ruxuan berbaring di tempat tidur, pikiran Xiong Er meraung,
dan sepasang mata kecil meledak dengan cahaya dingin, dan dia segera mengayunkan tongkatnya untuk membunuhnya. Terlalu berlebihan. Yin Ziping mendengus dingin, dan menerbangkan Xiong Er dengan satu telapak tangan. Feng Shenjue. Ni Feng bergerak, dan tembakannya adalah pengetahuan satu tembakan. Namun, di mata Yin Ziping, serangannya lemah dan rentan. Yin Ziping mengulurkan dua jari untuk mencubit pedang pengetahuan. Gulungan. Yin Ziping mendengus dingin, dan menjatuhkan Ni Feng dengan telapak tangan. Kamu bajingan. Si Tunan dan yang lainnya bergegas satu demi satu, tetapi mereka tersapu oleh telapak tangan Yin Ziping. Mungkin keterkejutannya terlalu besar, dan seluruh ruangan runtuh, yang memprovokasi para tetua Heng Yuezong. Segera, semua orang dibawa ke aula utama Heng Yuezong. Segera, Yang Dingtian dan yang lainnya yang mendengar berita itu juga menyerbu satu persatu, terutama Lin Qingshan dari Taman Rumput Spiritual Gerbang Luar, yang datang dengan pedang pembunuh di tangannya. Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Xiongku hari ini, maka ayo berperang. Di aula, Xiong Er meraung tanpa henti. Dia belum pulih dari cederanya, karena telapak tangan Yin Ziping melukainya lagi, dan dia tidak bisa, bahkan berdiri. Yin Ziping, ambil nyawamu. Paman Xiong Er, Lin Qingshan hanya bergerak, menembus ruang dengan pedang, dan langsung menuju Yin Ziping. Sombong. Seorang penatua tertinggi segera menegur Lin Qingshan dengan telapak tangannya. Yang Dingtian melangkah maju, menghilangkan energi gelap di tubuh Lin Qingshan, lalu mengambil pedang pembunuh di tangannya, menatap guru Tongsuan di atas. Tuan, hari ini saya ingin membunuh Yin Ziping, apakah Anda masih ingin membunuh Yin Ziping? Melindungi. Guru, tetapi saya tidak tahu kejahatan apa yang dilakukan murid saya, Anda ingin membunuh saya. Sebelum guru Tongsuan dapat berbicara, Yin Ziping bertanya dengan ekspresi ketakutan. Sialan, kamu masih berani berdalih, teriak Lin Qingshan dengan marah. Tuan, Anda salah menyalahkan murid saya. Yin Ziping berkata dengan tergesa-gesa, saya bahkan tidak tahu Tang Ruxuan ada di kamar saya, dan saya baru saja masuk ketika mereka menyerbu masuk, dan mereka memukuli saya, jadi saya tidak bisa diam biarkan mereka bertarung. Mungkin itu adalah serangan berat, yang secara tidak sengaja melukai saudara-saudara. Jika Anda ingin menggunakan poin ini untuk menghukum mati murid itu akan terlalu terburu-buru. Kamu masih berani berbicara omong kosong. Lin Qingshan, tetap aman dan jangan tidak sabar. Tuan Tongsuan berkata dengan suara yang dalam, ada kesalahpahaman tentang masalah ini, masalah Tang Ruxuan tidak salah, saya telah mengirim seseorang untuk menangkap pelaku sebenarnya, ayo dan bawa murid itu ke sini. Segera, dua tetua membawa seorang murid berbaju putih ke aula, dan melemparkannya ke tanah dengan celepuk. Tetua, murid ini telah mengakui bahwa dia menggunakan Mixiang untuk mengelabui Tang Ruxuan ke kamar Putra Suci. Xiao Yuan. Semua orang menyipitkan mata, seorang murid Gunung Tianshan. Segera, Xiong Er bergegas maju dan mencengkeram kerah murid itu, menatap murid bernama Xiao Yuan dengan sepasang mata merah darah, katakan, kaulah yang melakukannya, atau aku akan memotongmu hidup-hidup. Anehnya, Xiao Yuan tidak setakut yang dia bayangkan. Sebaliknya, matanya kusam dan kosong, dan dia pendiam dan menakutkan. Aku ingin menyalahkannya. Kamu bohong. Xiong Er meraung marah, meletakkan pedang pembunuh di bahu Xiao Yuan. Aku melakukan segalanya. Xiao Yuan setenang biasanya, dan tidak ada emosi di wajahnya saat menghadapi raungan Xiong Er. Xiao Yuan, apakah kamu diancam oleh seseorang? Yang Dingtian menatap Xiao Yuan dengan mata tajam. Pria itu mengancamku, jawab Xiao Yuan dengan tenang. Kalau begitu, apakah kamu tahu kejahatan macam apa ini? Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, kejahatan ini adalah kejahatan besar. Tentu saja aku tahu. Xiao Yuan menjawab tanpa menunggu fluktuasi emosional, seperti orang tanpa jiwa, dan tidak ada apapun di dunia luar yang tampaknya dapat menyebabkan fluktuasi suasana hatinya. Sudah kubilang itu bukan aku. Yin Ziping mencibir, dan memandang Master Puncak Tianshan, Xiao Daotian, para murid dari Puncak Tianshan yang telah melangkah terlalu jauh untuk menyalahkanku. Kamu. Xiao Daoshan tidak bisa berkata apa-apa, semua muridnya mengaku, ini adalah kesaksian besi. Kemarilah, tarik Xiao Yuan keluar dan memenggalnya. Pendeta Tao Tongsuan berteriak dengan marah, murid ini, kematian bukanlah hal yang disayangkan. Segera, kedua tetua itu melangkah maju lagi, mendukung Xiao Yuan dan keluar. Perlu disebutkan bahwa pada saat Xiao Yuan dibawa keluar, dia menatap Yin Ziping dengan halus.
yang memiliki wajah lucu, dengan kemarahan, kebencian, dendam, dan memohon di matanya. Yin Ziping juga meliriknya sambil tersenyum, arti dari matanya sepertinya mengatakan, Anda memiliki perjalanan yang baik, dan mereka hanya dapat hidup setelah Anda mati. Setelah Xiao Yuan dijebak, Tuan Tongxuan berkata perlahan, sekarang, kebenaran terungkap, ayo pergi. Mendengus. Lin Qingshan mendengus dingin, dan berjalan keluar dengan Xiong Er yang terluka parah. Yin Ziping, cepat atau lambat aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Xiong Er tidak lupa menggeram ketika dia pergi. Ayo pergi. Yang Dingtian dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam, dan mereka tidak lupa untuk menatap Yin Ziping dengan dingin sebelum pergi. Melihat semua orang mengambil sikap, Yin Ziping tersenyum menggoda, menunjukkan gigi putihnya, bertarunglah denganku, moralitasmu masih jauh di belakang, aku punya banyak kambing hitam, dan pertunjukan bagus baru saja dimulai. Di sini, Yang Dingtian dan yang lainnya keluar dari aula, masing-masing dengan wajah muram dan menakutkan. Mengganti yang mati, dan menggantikan yang mati, bajingan. Master Daoxuan menghancurkan batu besar dengan satu telapak tangan. Dao Jie, pergi dan cari tahu apakah Yin Ziping telah menculik kerabat Xiao Yuan baru-baru ini. Yang Dingtian berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yuan jelas berbohong, dan dia rela mati demi Yin Ziping. Dimengerti, aku akan memeriksanya sendiri. Bab 339 Lelucon Kotor. Wow, di pagi hari, Ye Chen menggosok wajahnya dan bangkit dari batu besar. Pertama dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian Ye Chen memandangi api abadi di lautan pil dengan wajah gelap, ku bilang, jangan pukul wajahku setiap saat, oke. Baru tadi malam, ketika Ye Chen sedang mencoba formasi, dia ditampar dengan kuat oleh Xian Huo. Tidak hanya tadi malam, tapi setelah begitu banyak cobaan, wajahnya pada dasarnya akan dirawat secara khusus. Semuanya bengkok bagiku. Ye Chen mengeluarkan cermin kecil, tidak lupa melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat Xian Huo lagi, sepertinya orang normal, saya tidak tahu apakah itu kesalahan atau karena wajah Ye Chen sudah tidak masuk akal, setiap kali dia begitu cepat, akurat dan kejam, perasaan menamparkan wajahnya tidak terlalu nyaman. Segera, Ye Chen menyingkirkan cermin kecil itu, berbalik dan melompat dari batu besar, dan berlari ke tempat Chu Linger mundur. Selama sebulan terakhir, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan setiap hari. Chu Xuaner sudah melepaskannya, dan dia hanya bisa turun gunung ketika Chu Linger keluar dari bea cukai. Jadi, jika dia ingin berjalan-jalan menuruni gunung, dia akan datang setiap hari untuk melihatnya. Jika Chu Linger keluar, dia akan bebas. Setelah beberapa saat, Ye Chen datang ke gerbang batu tempat Chu Linger mundur lagi. Melihat pintu simen tertutup rapat, Ye Chen menggaruk kepalanya, aku berkata menantu, aku tidak membawamu seperti ini, apakah kamu ingin tinggal di sana selamanya? Siapa menantu perempuanmu? Segera, Chu Linger mengutuk dari gerbang batu, apakah tubuhmu gatal lagi? Tuanku telah mengatakan bahwa ketika kamu meninggalkan adat, aku ingin kamu menikah denganku. Ye Chen mengambil hidungnya, dan menyeka buger pada simen dengan sadar, selain itu, kami berdua pergi tidur, aku harus bertanggung jawab, kan? Siapapun yang ingin menikah denganmu akan membuatmu bertanggung jawab. Chu Linger mengutuk dengan marah, tidak apa-apa, keluar. Ada yang harus aku lakukan, tentu saja ada yang harus aku lakukan. Ye Chen terkekeh, dan mengeluarkan gaun Phoenix berwarna-warni dengan tangannya, ayo, lihat, bukankah itu bagus? Aku membawanya kembali dari Danceng, satu gratis saya berikan kepada tuannya, dan saya memberikannya kepada Anda, yang unik di dunia. Belum lagi, Chu Linger yang sedang duduk bersila di dalam gua benar-benar membuka matanya, seolah dia bisa melihat gaun Phoenix warna-warni melalui gerbang batu. Anak ini memiliki penglihatan yang bagus. Chu Linger sedikit tersenyum. Hei, aku membawa kembali dua pakaian yang tak tertandingi. Yang itu juga berwarna-warni. Sepertinya kembar dengan yang ini. Sangat cocok untuk kalian berdua saudara kembar. Ye Chen masih mengobrol. Aku memilihnya dengan hati-hati, aku tidak bergerak. Aku tersentuh dengan ukuranmu. Meskipun ada sedikit senyum di sudut mulutnya, Chu Linger mengutuk dengan marah. Jangan. Aku menghabiskan 500 juta. 500.000. Chu Linger tidak bisa menahan kutukan, kamu harus menjadi anak yang hilang, menghabiskan 500.000 untuk membeli sepotong pakaian, kamu bisa santai. Kamu tidak mengerti ini.
Ye Chen hanya menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Penjual pakaian mengatakan bahwa mereka hanya membuat satu potong pakaian seperti ini, unik. Ini edisi terbatas, mari kita bicarakan. Ya, selama Anda menyukainya, uang bukan masalah, Anda dapat memperolehnya jika Anda tidak memilikinya. Jika Anda tidak dapat memperolehnya, Anda dapat meminjamnya. Jika Anda tidak dapat meminjamnya, Anda dapat curi itu. Jika kamu tidak bisa mencurinya, kamu bisa merampoknya. Chulinger langsung terhibur, dan mau tidak mau bertanya, bagaimana jika saya tidak bisa mengambilnya? Pertanyaan ini serius. Ye Chen mengusap dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu hanya bisa menjual kecantikanku. Kudengar industri ini sangat populer. Uci. Chulinger sangat menggoda kali ini sehingga dia tertawa terbahak-bahak, bisakah kamu melakukannya? Itu harus dilakukan. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan masih tidak lupa untuk menjilati rambutnya, tubuhku sangat kuat, aku tidak membual padamu, aku bisa melakukannya selama setengah bulan tanpa henti. Apa yang kamu bicarakan? Chulinger melirik keluar, meskipun dia hanya mendengarkan, tetapi pipinya sudah memerah, setiap kali dia menyebutkan ini, dia tanpa sadar akan memikirkan apa yang terjadi malam itu. Aku bermimpi kamu datang kemarin. Ye Chen mulai mengupil lagi, menyeka buger pada simen sambil memetik. Keluar, segera, segera. Chulinger sangat malu sampai dadanya naik turun. Mengenai omelan Chulinger, Ye Chen langsung mengabaikan, dan berkata dengan wajah tegas, saya berdiri ketika saya tiba, dan saya dijemput sekali ketika saya mengangkat alis. Beri saya pukulan yang bagus. Memikirkannya, saya merasa tidak enak. Ah! Chulinger di dalam gua sudah gila, pipinya sangat merah sehingga dia tidak bisa melihatnya lagi. Ye Chen, percaya atau tidak, aku akan mencekikmu sekarang. Ya, itu sama denganmu malam itu. Kamu akan mencekikku sampai mati ketika kamu selesai. Untungnya, kakak pintar. Ye Chen hanya kehilangan muka, menangkap apa yang terjadi malam itu, meludahi bintang-bintang yang berterbangan di langit. Apakah kamu tahu, mengapa kamu tidak menemukanku malam itu? Aku menyembunyikan tempat yang tidak akan pernah kamu pikirkan, apakah kamu ingin tahu? Tak perlu dikatakan, Chulinger benar-benar menajamkan telinganya, dia benar-benar ingin tahu. Malam itu, dia keluar hanya beberapa menit, dan ketika dia kembali, tidak ada tanda-tanda siapapun. Dia mencari hampir di seluruh hutan monster, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dia masih bertanya-tanya sampai sekarang. Namun, dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan, dan Ye Chen berhenti berbicara, yang membuatnya hampir muntah darah di tempat. Hei, aku menaruh pakaian di sini untukmu. Ye Chen mengambil telinganya, dan kemudian dia tidak lupa meletakkan jepit rambut manik giok Phoenix. Jepit rambut manik giok Phoenix ini juga unik di dunia, jika kamu mau untuk membawanya, tetapi jadilah pengantinku. Setelah selesai berbicara, Ye Chen menepuk pantatnya dan pergi, merasa akan baik datang ke sini setiap hari untuk menceritakan beberapa lelucon kotor. Tidak lama setelah dia pergi, simen bergetar, dan dengan embusan angin, pakaian Phoenix warna-warni dan jepit rambut mutiara giok Phoenix menghilang. Bocah bau, aku akan berurusan denganmu saat aku keluar. Di dalam gua, suara marah Chulinger terdengar, dan samar-samar terlihat bahwa masih ada sedikit senyum di pipinya yang cantik. Di sini, Ye Chen sudah tiba di paviliun gadis giok, dan dia berdiri di luar dan memanggil, Tuan. Namun, setelah waktu yang lama, Chu Xuaner tidak keluar, juga tidak menanggapi. Tuan tidak ada di sana. Ye Chen menggosok dagunya, lalu melirik ke bawah gunung, turun gunung. Saat dia mengatakan itu, dia berlari menuruni gunung dengan cara menggantung. Mungkin karena dia takut Ye Chen akan menyelinap, Chu Xuaner menutupi seluruh puncak Yunfei dengan pesona, tapi di masa lalu, pesona ini masih bisa menjebak Ye Chen, tapi sekarang, pesona itu tidak berbeda dengan hiasan. Segera, Ye Chen datang ke tepi penghalang, pertama-tama menyekanya dengan jari-jarinya, penghalang itu lembut, dan tangannya dengan cepat memantul kembali. Aku pintar, aku selalu bisa kehabisan. Ye Chen terkekeh, memanggil api peri, dan kemudian berubah menjadi belati kecil, dengan ringan membelai penghalang, dan penghalang lunak itu langsung dipotong olehnya membuat luka besar. Kebebasan. Ye Chen mengangkat kakinya dan melompat keluar. Bab 340 menyelinap turun gunung. Setelah turun dari puncak Yunfei, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, saya di penjara selama sebulan, tetapi udara di luar sangat segar. Dengan senyum hei, Ye Chen gemetar menuju puncak gunung.
Hah? Ketika mereka melihat Ye Chen, para murid yang datang dan pergi memberikan sedikit kejutan, lalu mereka berkumpul bersama dalam kelompok kecil, menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen mengangkat alisnya, melihat sekeliling, lalu pergi sambil bergumam. Selebihnya, pada dasarnya datang ke sini dengan cara ini. Hampir di mana-mana ada orang, mereka akan menunjuk ke arahnya. Mereka yang tidak tahu mengira dia adalah panda raksasa yang melarikan diri dari kebun binatang. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen menggaruk kepalanya, ketika dia melewati paviliun Wanbao, dia melangkah masuk. Tetua, rindu aku. Dia baru saja masuk, dan dia menggertak. Oh leluhur kecilku, mengapa kamu turun gunung? Yang membuat Ye Chen heran, Pang Pangcuan, yang masih berbaring di kursi beberapa saat yang lalu, tiba-tiba melompat setelah melihatnya, dan menarik Ye Chen. Dan lalu tak lupa melirik pintu 2 kali. Ekspresi apa yang kamu miliki? Ye Chen memandang Pang Dacuan dengan bingung, aku telah dipenjara selama berhari-hari dan masih. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Yunfeng. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh kata-kata Pang Dacuan. Dia tampak sedikit cemas, dan dia tidak lupa menyeret Ye Chen keluar. Jangan. Bagaimana situasimu? Aku baru saja turun, aku. Penatua, bawakan aku 2 pil penyembuh. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara orang yang masuk berikutnya. Teng, kamu Chen. Melihat Ye Chen, Huo Teng terkejut, mengapa kamu turun gunung? Kenapa, aku tidak bisa turun gunung? Ye Chen akhirnya melepaskan diri dari telapak tangan Pang Dacuan dan menatap Huo Teng dari atas ke bawah. Huo Teng ditutupi dengan bekas luka. Perlu disebutkan bahwa semua bekas luka itu bersinar dengan cahaya redup, melarutkan energinya, membuat lukanya tidak dapat sembuh untuk waktu yang lama. Yang terpenting, dia juga melihat luka dalam di tubuh Huo Teng, telah melukai akarnya. Bagaimana situasinya? Siapapun yang memanggilmu ke sini, kamu pasti agak kasar. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Aku menyimpannya. Aku meninggalkannya dengan saudara-saudaraku. Huo Teng menyeringai, tapi dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Kalian benar-benar disambut. Ye Chen melengkungkan bibirnya, lalu meletakkan tangannya di bahu Huo Teng, dan kemudian memanggil api peri, menuangkannya ke tubuh Huo Teng, dan membantunya menyempurnakannya. Tapi segera, Ye Chen menyipitkan matanya dan bergumam, kekuatan jiwa naga kuno Taiksu. Nak, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Huo Teng menyeringai, tetapi senyumnya tidak terlalu alami, kelainan halus seperti itu masih diperhatikan oleh Ye Chen. Ye Chen tidak mengubah wajahnya, dan tersenyum, Huo Teng. Sudah berapa lama kita saling kenal? Lupakan saja, ini sudah lebih dari 3 bulan. Huo Teng menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, dan akhirnya menjawab dengan tegas, yah, sudah lebih dari 3 bulan sejak malam kompetisi gerbang luar. Lalu apa pendapatmu tentang aku? Ye Chen memasukkan pil ke mulut Huo Teng sambil mengklarifikasi kekuatan jiwa naga kuno Taiksu untuk Huo Teng. Tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Huo Teng menyeringai sambil mengunyah ramuan itu, kami adalah saudara yang baik. Yah, karena kamu adalah saudara yang baik, jangan sembunyikan beberapa hal dariku. Ye Chen berkata, tidak lupa melirik Huo Teng, jika aku mendengar beberapa hal dari orang lain, maka saudara kita, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku. Huo Teng baru saja membuka mulutnya untuk berbicara, ketika dia mendengar dada Cuan batuk ringan, Huo Teng tidak bodoh, batuk ringan ini adalah sinyal, artinya, apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan hanya saja, jangan membicarakannya. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya dan melirik Pang Dacuan, Penatua Pang. Meskipun saya tidak terlalu tajam, saya tidak bodoh. Jangan remehkan IQ saya. Jika Anda keluar melalui pintu ini, saya harus tahu yang seharusnya tahu akan tetap tahu, dan yang seharusnya tidak tahu pasti akan tahu. Omong kosong, kamu curiga, kata Pang Dacuan dengan marah. Ye Chen tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara. Dia masih membantu Huo Teng untuk menghilangkan kekuatan jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya. Di bawah efek ganda ramuan dan api peri, bekas luka Huo Teng jatuh dengan cepat. Terlihat dengan mata telanjang penyembuhan. Namun, yang membuatnya cemberut adalah fondasi kultivasi Huo Teng telah rusak, yang akan menjadi penghalang besar bagi kultivasinya di masa depan. Orang yang menyakitinya pastilah orang yang kejam. Pada titik tertentu, dia menarik telapak tangannya, lalu melirik Huo Teng dan Pang Pangcuan,
aku akan menemukan jawabannya sendiri, kalian bicara pelan-pelan. Kamu Chen. Huo Teng bergegas maju dan meraih Ye Chen. Tanpa diduga, Ye Chen, yang masih tidak bergerak di saat-saat terakhir, tiba-tiba berbalik pada saat ini, meraih kerah Huo Teng dengan kedua tangan, dan menempelkannya ke dinding, mata gelap itu bersinar tajam. Guang, apa yang kamu sembunyikan dariku, beritahu aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Melihat mata tajam Ye Chen, Huo Teng tidak berani menatap langsung ke arahnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia merasa sedikit gemetar di hatinya. Dia belum pernah melihat Ye Chen seperti ini. Masih berpura-pura padaku. Ye Chen berkata dengan dingin, ada apa dengan kekuatan jiwa naga kuno Taixu di tubuhmu? Ya, itu Yin Ziping. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, Huo Teng akhirnya membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya. Beberapa hari yang lalu dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak Yuling, dan kakak senior Nangong Yue bertanya kepadanya untuk menyelesaikan kasus ini. Anda terluka parah, juga kakak senior Ni Feng, kakak senior Si Tunan, kakak senior Ye Ruxue, kakak senior Si Yan, kakak senior Duan Yu. Hari-hari ini, semua murid yang terkait dengan Anda pada dasarnya telah dipukuli dan dilumpuhkan, Si Eyun, Xiong Er, Qi Yue, Wang Lin, Xiao Jing. Apa lagi? Ye Chen bertanya dengan tenang, dan mereka yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti saat sebelum seekor binatang buas terbangun. Huo Teng tahu dia tidak bisa mengelak, jadi dia menggertakkan giginya dan melanjutkan, Dia menangkap Tang Ruxuan, hampir, tak perlu dikatakan. Ye Chen akhirnya melepaskan Huo Teng, berbicara dengan suara tenang, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Setelah dia pergi, Huo Teng menatap Pang Dacuan, Penatua, bukankah seharusnya aku memberitahunya? Aku tidak menyalahkanmu, cepat atau lambat dia akan tahu. Pang Dacuan meninggalkan paviliun Wanbao seperti embusan angin, cepat dan temukan pamanmu Cuksuan. Di sini, Ye Chen sudah mendaki puncak Lian sambil menunjuk ke segala arah, dan datang ke kediaman Xiong Er. Begitu dia masuk, dia melihat Xiong Er terbaring di ranjang rumah sakit, Tang Ruxuan, Si Tunan, Nangong Yue dan yang lainnya juga pada dasarnya ada di sini. Kamu Chen. Saat Ye Chen masuk, Si Tunan mengerutkan kening, mengapa kamu turun gunung? Ye Chen tidak menjawab, tapi berjalan dengan lembut ke tempat tidur Xiong Er. Xiong Er terluka parah, wajahnya sepucat kertas, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ada banyak bekas luka, dan di setiap bekas luka, ada cahaya redup, melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh untuk waktu yang lama. Waktu yang lama. Kamu pria gendut, mengapa kamu tidak memukuliku sampai mati? Ye Chen mengutuk, dan meletakkan satu tangan di dada Xiong Er, dan api abadi segera menyembur keluar, membantunya menyempurnakan kekuatan mengerikan yang mengamuk di tubuhnya. Kamu Chen, kamu. Jangan bicara dengan siapapun. Ye Chen langsung menyela kata-kata Si Tunan, kata-katanya datar, meskipun kata-katanya tenang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, karena berbau niat membunuh, aku juga merasa niat membunuh yang dingin. Semua orang diam, ketenangan Ye Chen memberitahu mereka bahwa badai akan datang. Suara mendesing. Segera, sosok-sosok terbang satu demi satu, berdiri di seluruh ruangan, Yang Dingtian, Feng Wuhen, Dao Xuan, Su Fu, Pang Dacuan semuanya datang, dan yang pertama adalah Chu Xuaner. Ye Chen, kembalilah bersamaku, bisik Chu Xuaner. Kemana kamu pergi? Ye Chen masih menyembuhkan Xiong Er yang pingsan, dia tidak pergi menemui Chu Xuaner, dan kata-katanya masih datar. Kembali ke puncak Yunfei. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam. Ketika saya kembali kali ini, berapa lama Anda akan memenjarakan saya? Suatu hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup. Ye Chen berkata dengan sangat tenang, Tuan, Anda harus melemparkan cinta melupakan mantra pada saya, biarkan saya hidup dalam keadaan linglung, seperti orang bodoh. Chu Xuaner mengerutkan bibirnya, tidak tahu harus berkata apa. Ye Chen tidak pernah mengatakan kata-kata acuh tak acuh padanya. Ye Chen, saudari junior melakukannya untuk kebaikanmu sendiri, kembalilah. Su Fu mengerutkan kening. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku akan menemukan dia untuk memperjuangkan hidupmu setelah aku mengetahuinya? Atau apakah kamu takut aku akan dipukuli sampai mati olehnya, jadi dia tidak ragu untuk menempatkanku sebagai tahanan rumah di puncak Yunfei? Semua orang tahu, jadi simpan saja dariku.
Karena seharusnya aku tidak tahu, aku tahu segalanya tentang itu, jadi tolong jangan terlibat dalam urusan generasi muda kita. Dengan mengatakan itu, Ye Chen telah menyingkirkan api peri dan bangkit perlahan. Melihat ini, Chu Xuaner buru-buru berdiri di depannya, menarik napas dalam-dalam, kembalilah bersamaku. Bisakah kamu menghentikanku sebentar, bisakah kamu menghentikanku selamanya? Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum, kamu tahu sifatku, jangan membuatku gila, muridmu tidak pernah menjadi pengecut sejak awal. Untuk mengakhiri, Tuan Xuan, tolong ikut saya. Minggir. Mungkin Ye Chen tidak bisa menekan niat membunuh yang luar biasa, dan hampir meneriakkan dua kata ini. Tubuh halus Chu Xuaner bergetar, kedua kata ini sepertinya penuh dengan sifat iblis, seperti ungkapan, jika kamu berani berlutut, aku akan segera menjadi iblis, di 3 kompetisi besar, yang membuatnya tidak berani melawan, dan membuatnya bergerak tanpa sadar membuka langkahnya. Terima kasih, Tuan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan hendak mengambil langkah, tetapi satu tangan dicengkeram oleh Xiong Er yang baru saja bangun. Kamu tidak bisa mencari kematian. Xiong Er mengutuk sambil batuk darah. Jaga lukamu dengan tenang, dan minum saat aku kembali. Ye Chen menyingkirkan telapak tangan Xiong Er dan tiba-tiba keluar. Sialan, kata Su Fu dan yang lainnya dengan dingin. Di luar, Ye Chen sudah menginjakkan kaki di awan api peri, melonjak ke atas, naik ke langit selangkah demi selangkah, sampai dia mencapai titik tertinggi, dia memutar lehernya dengan keras dan melihat ke puncak gunung sekte Heng Yue. Yin Ziping, kamu memilih tempat. Hari ini, kamu mati atau aku mati.